Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada sesi sebelumnya kita telah sampai pada kisah bagaimana kutukan Nabi Ilyas akhirnya terlaksana pada kematian Izabel dan anak-anaknya yang sesuai kutukannya, yaitu mati dengan daging dicabik-cabik anjing sehingga tinggal tulang belulangnya. Tapi belum selesai, ya, belum selesai kutukan itu, karena kutukannya adalah pada seluruh anak laki-laki dan keturunan laki-laki lainnya dari Ahab dan Izabel. Ya. Jehu yang telah melaksanakan perintah Nabi Ilyas, yang dengan melaksanakan perintah itu kemudian akhirnya Ratu Izabel dan anaknya mati dicabik-cabik anjing dagingnya, kemudian menuntaskan pekerjaannya. Yehu berkirim surat kepada kepala dan para tetua suku di kota-kota Samaria. Isi suratnya adalah bila di wilayah mereka terdapat anak, cucu, dan kerabat Ahab, agar seluruhnya dihukum mati semua. Maka dengan perintah itu ratusan anak, cucu, dan kerabat Ahab dibunuh semua tanpa ada yang tersisa. Nah, dengan demikian sumpah kutukan Nabi Ilyas kepada Raja Ahab, istri dan keturunannya beberapa tahun sebelumnya yang kutukannya sudah lewat, mungkin sudah lebih dari 15 tahun, ya, lebih, saya kira 15 tahun sebelumnya. Maka ketika terjadi, seluruh keluarga Ahab, istri, ya, anak-anak, cucunya semua mati tanpa sisa. Bahkan azab tersebut bukan hanya menimpa pada keturunan Ahab yang ada di Samaria, namun juga azab tersebut bahkan menyasar pada keluarga Ahazia. Nah, jadi menyasar pada Raja Yudea, ya, anak saudara Raja Ahazia, yang memang Ahazia dan Ahazia maupun bapaknya beristri dari keluarga Ahab, beristri anak-anak Ahab, ya. Keluarga Raja Ahazia di wilayah Samaria di daerah Bet Eket yang berjumlah sekitar 40 orang, semuanya akhirnya dibunuh atas perintah Yehu. Jadi tuntas peristiwa terlaksananya kutukan itu tuntas, ya. Bahkan menyasar pada keluarga Raja Yudea yang memang beristri dari keturunan Ahab. Selanjutnya
Setelah semua keluarga Ahab tidak ada yang tersisa, kemudian Yehu menyatakan kepada rakyat Israel bahwa kelemahan atau seringnya kekalahan yang diterima oleh kerajaan Samaria karena penduduk Israel Samaria kurang beribadah menyembah apa? Yehu menyebut kurang beribadah menyembah Baal. Yehu mengatakan bahwa dirinya akan beribadah melebihi ibadahnya penduduk Israel dalam menyembah Baal. Dengan pernyataannya itu, Yehu kemudian memanggil semua imam Baal agar berkumpul di kota Samaria. agar berkumpul di kota Samaria untuk menyelenggarakan korban secara besar-besaran. Ya, semua imam Baal dari seluruh kota Samaria harus datang. Jika tidak datang, mereka akan dibunuh mati. Dia akan dihukum mati. Maka seluruh imam Baal dari seluruh kota-kota Israel Samaria berkumpul di kota Samaria. Mereka disuruh menggunakan pakaian peribadatan lengkap untuk melaksanakan korban dan penyembahan, melaksanakan penyembelihan korban dan penyembahan kepada Baal. Ketika upacara sembelihan besar-besaran tengah berlangsung, ya, jadi setelah berkumpul semua, para imam Baal berkumpul semua di kota Samaria dan penyembelihan korban besar-besaran tengah berlangsung, Yehu memerintahkan pasukannya masuk ke kuil Baal yang telah penuh dengan para imam Baal yang sedang menyelenggarakan korban bakaran, ya. Jadi pasukannya diperintah masuk ke kuil Baal untuk membunuh semua imam Baal tanpa tersisa satu orang pun untuk dibiarkan hidup. Semua imam Baal harus mati, tidak ada satupun yang tersisa. Akhirnya semua imam Baal dibunuh di dalam kuil, tuntas sampai habis. Tidak berhenti di situ, kemudian Yehu membakar kuil Baal yang di dalamnya banyak mayat imam Baal itu. Setelah kuil Baal di kota Samaria ini dibakar tuntas, Yehu memerintahkan pada seluruh kota-kota di Samaria membakar kuil-kuil Baal yang ada di kotanya masing-masing. Maka tuntaslah pekerjaan Yehu melenyapkan Baal dan Asitoret, ya. Tuntas pekerjaan. Yehu menjadi raja kerajaan Samaria dengan mengawalinya dengan mengakhiri pemujaan Baal di wilayah kerajaan Samaria. Namun masih ada yang tertinggal, ya, yang tidak dimusnahkan oleh Yehu, yaitu patung sapi penanda batas dengan kerajaan Yudea. Jadi masih ada patung sapi yang mungkin Yehu kelupaan, ya, tidak merobohkan patung sapi itu, ya. Yang patung sapi itu menjadi penanda batas antara Samaria dan Yudea. Di kemudian hari,
Ya. Patung sapi tersebut akan tetap menjadi sumber perbuatan dosa bagi Bani Israel dan berakibat buruk bagi keturunan Bani Israel berikutnya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 32 sampai 33 menginformasikan bahwa dengan revolusi kekuasaan dan agama di Samaria tersebut memberikan kesempatan kepada Hazael Raja Aram untuk mengambil wilayah timur Sungai Yordan yang sedang dalam keadaan lemah penjagaannya. Jadi wilayah Ramot Gilead mungkin juga menyasar sampai di Amon, ya, wilayah Samaria yang tinggal sedikit di Amon diambil oleh Hazael, ya, karena Samaria baru saja ganti raja, demikian pula Yudea belum ada raja baru, ya, dengan kematian Ahazia itu. Jadi betul-betul lemah keadaan Israel dan Samaria pada saat itu betul-betul lemah yang dapat dimanfaatkan oleh Hazael. Dia mengambil wilayah Ramot Gilead hingga timur Sungai Yordan, ya. Allah mengendaki wilayah suku Manase, Ruben dan Gad di Ramot Gilead sampai Basan. Jadi lumayan jauh, itu berarti sampai ujung utara Laut Mati, ya. Sampai ujung utara Laut Mati, mulai dari Ramot Gilead, dan cukup panjang, ya. Itu akhirnya dikuasai oleh kerajaan Aram, ya. Jadi wilayah suku Manase, Ruben dan Gad, ya, di Ramot Gilead sampai wilayah Basan dikuasai kerajaan Aram. Yehu tidak pernah dapat merebutnya kembali, ya. Tidak ada lagi Bani Israel yang menguasai wilayah di timur Sungai Yordan. Jadi wilayah timur Sungai Yordan yang dikuasai Bani Israel sejak mau masuk Baitul Maqdis pada masa Nabi Musa, pada masa akhir Nabi Musa, akhirnya habis, ya. Yang dikuasai itu habis, diambil oleh Aram, ya. Karena memang kalau kita lihat pada ayat-ayat kitab Bilangan, sebenarnya memang wilayah Baitul Maqdis itu tidak termasuk di timur Sungai Yordan, tidak termasuk itu, ya. Dan akhirnya memang lepaslah kekuasaan Bani Israel pada wilayah timur Sungai Yordan pada saat itu, ya. Nanti perkembangannya akan berbeda lagi, ya. Tapi jauh setelah sekitar berapa tahun, ya, ya sekitar 700 tahun lebih lah, nanti akan berubah lagi, ya. Wilayahnya akan berubah lagi 700 tahun kemudian. Batas-batas itu akan berubah lagi. Masih panjang, tapi ya itulah sekuel panjang riwayat Baitul Maqdis itu memang tidak bisa dilihat dalam waktu yang sepintas, ya. Dan akibatnya memang ya sampai sekarang bisa kita rasakan bagaimana perubahan-perubahan di wilayah Baitul Maqdis itu ya memang sudah terjadi pada masa lalu, ya, dan akan terus mungkin akan terus berubah-berubah, ya. Wilayah itu akan berubah-berubah. Ya memang wilayah itu tidak pernah dijanjikan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk dikuasai anak keturunannya dari Nabi Ishak, ya, dari Sarah, ya. Allah tidak menjanjikan Baitul Maqdis itu sampai
melintasi timur Sungai Yordan. Yehu ya, menjadi raja Israel Samaria pada masa raja Assyria adalah Salmaneser III. Itu sekitar 858 sebelum Masehi ya, sampai 824 sebelum Masehi. Jadi Salmaneser III ini jadi raja Assyria selama berapa tahun ini? Panjang ya. 64 tahun ya. 64 tahun jadi raja sama Salmaneser. Bukan 26 ditambah 8 34 tahun ya. Salmaneser III ini menjadi raja selama 34 tahun. Saat itu, jadi pada saat Yehu jadi raja Samaria itu, Salmaneser III adalah raja Assyria yang mulai melebarkan wilayah kekuasaannya. Salmaneser III menyatakan bahwa Assyria mempersiapkan pasukan berjumlah 35.000 orang, terdiri dari 20.000 orang pasukan infanteri, 1.200 kereta perang, dan 15.000 orang pasukan kavaleri. Untuk apa? Untuk melebarkan wilayahnya. Ke arah mana? Nah ini. Ke arah mana? Ke arah wilayah yang secara tradisional memang jadi wilayah perebutan, yaitu wilayah Syam, wilayah subur. Wilayah Syam itu Aram, Samaria ya, sampai Negev. Itu wilayah yang memang subur, yang selalu menjadi wilayah perebutan dari kerajaan-kerajaan besar sebelumnya, sejak sebelum zaman Nabi Musa. Ketika Fir'aun zaman Nabi Musa tenggelam itu, kemudian juga negeri Assyria, Het, Elam juga saling berperang, kemudian lemah, dan sekarang mulai bangkit lagi setelah sekitar 250 tahun, mulai dari 850 sampai lebih ya, 850 sampai 1202. Jadi 350 tahun kekuatan besar di sekeliling Baitul Maqdis itu dalam keadaan ya, kekuatan pas-pasan, tidak ada yang dominan. Namun pada saat masa kerasulan Nabi Ilyasa dan kerajaan Samaria diperintah oleh Raja Jehu, mulai bangkit kekuatan Assyria dan Mesir ya. Jadi Assyria sudah menyatakan akan memperluas wilayah dengan mempersiapkan puluhan ribu pasukan infanteri dan kavalerinya. Bagaimana Mesir? Pada saat yang sama Fir'aun Raja Mesir pengganti Osorkon ya, sedang sibuk mengatasi problem konflik negerinya. Jadi Mesir belum selesai menuntaskan konflik dalam negerinya. Masih sering terjadi perebutan wilayah ya, di antara raja-raja di Mesir ya. Masih terpecah-pecah kerajaan Mesir. Aram sendiri yang merasa kuat, memanfaatkan kesibukan Yehu mengkonsolidasikan kekuasaannya yang lemah ya. Pengambilan wilayah timur Sungai Yordan oleh Aram ini
mengakibatkan persekutuan Samaria dengan Aram sulit dilaksanakan lagi, ya. Jadi pengambilan wilayah itu sulit, ya. Karena adanya pengambilan wilayah itu mengakibatkan sulit Aram dan Samaria melakukan persekutuan. Ya. Ini adalah kelemahan regional wilayah Aram dan Samaria, ya. Ketika harus berhadapan-hadapan dengan Assyria, ya. Selain itu, Samaria juga karena telah membunuh Izebel dan seluruh anak cucunya, membuat Samaria juga tidak bisa membentuk persekutuan dengan Sidon. Ya. Pada saat itu namanya Punisia, kerajaannya Punisia. Ya. Wilayah Sidon itu kerajaannya Punisia. Jadi Aram tidak bisa bersekutu lagi dengan Samaria. Samaria juga tidak bisa bersekutu dengan Punisia atau Sidon. Ya. Namun Yehu melihat bahwa Aram menjadi ancaman bagi kerajaan Samaria yang paling serius. Kekuatan Aram masih jauh lebih besar daripada kekuatan Samaria. Yehu kemudian mengambil jalan pintas untuk menghadapi kesulitannya atas tekanan atas tekanan Aram itu, ya. Dia pergi ke Assyria, dia pergi ke Assyria menghadap Salmaneser III. Dia bersujud pada Raja Salmaneser III, minta bantuan agar Samaria dilepaskan dari tekanan Aram, ya. Artinya Yehu memohon kepada Assyria agar Assyria menyerang Aram. Ya. Aram mengetahui hal itu, bahwa Yehu telah bertemu dengan Raja Assyria, sehingga Aram pun mulai bersiap-siap untuk menghadapi Assyria, yang itu membuat Samaria menjadi lebih tenang, ya. Meskipun harus membayar upeti yang cukup besar kepada Assyria. Ini adalah relief, ya, sejarah masa lalu di Samaria, ya. Di tugu hitam, ya, black obelisk, yang menunjukkan Yehu Raja Israel sedang menundukkan dirinya di depan Raja Assyria, ya. Ini ada di Museum Inggris London, ya. Jadi ini dari situ kelihatan bahwa Yehu sedang bersujud kepada Salmaneser III, Raja Assyria, minta pertolongan agar negeri Samaria terlepas dari potensi serangan Aram, ya. Untuk sementara Aram tidak menyerang Samaria, tapi Assyria menggerakkan kekuatannya, membayang-bayangi perbatasan Assyria dengan Aram, yang setiap saat bisa digerakkan menyerbu Aram jika Aram berperang dengan
Israel Samaria. Ya. Jadi Assyria akan menyerang Aram jika Aram menyerang Israel. Jadi sementara dengan kondisi seperti itu, wilayah Israel juga aman. Sedang di Yudea apa yang terjadi? Kitab 2 Raja-Raja pasal 11-12 menginformasikan Atalia, ibu Ahazia, ketika mengetahui anaknya telah dibunuh, kemudian mengambil alih kekuasaan kerajaan Yudea. Jadi tidak ada pewaris Ahazia ini, pewarisnya adalah ibunya, dan ibunya kemudian mengambil alih kekuasaan kerajaan Yudea. Ya. Atalia yang cucunya Omri ini mengambil alih kerajaan Yudea, ya, menjadi ratu di Yudea. Atalia mengambil langkah yang aneh karena tidak ingin nantinya ada yang menggugat kedudukannya sebagai raja Yudea. Dia akan membunuh semua cucunya. Ya. Dia akan membunuh semua cucunya, membunuh semua anak Ahazia yang bisa menjadi raja pengganti Ahazia atau pengganti Atalia, ya. Jadi anaknya mau dibunuh semua. Namun ada yang dapat diselamatkan oleh saudara Ahazia, saudara perempuan Ahazia, yaitu Yoseba. Yoseba ini dapat menyelamatkan seorang anak Ahazia yang masih bayi, yaitu Yoas bin Ahazia. Yoas kemudian disembunyikan di Haikal Sulaiman. Dengan demikian keturunan Daud masih ada yang dapat diselamatkan, ya. Keturunan Nabi Daud masih ada yang bisa diselamatkan. Atalia tidak mengetahui di mana Yoas ini disembunyikan. Ya. Dia tidak mengetahui di mana cucunya ini disembunyikan. Ya. Padahal disembunyikan yang tidak jauh. Ya. Disembunyikan di Haikal Sulaiman, ya, di Bukit Muria, yang letaknya sebenarnya tidak jauh dengan istana raja. Tapi berita tentang penyelamatan Yoseba atas anak Ahazia ini memang sangat sangat rapi sehingga tidak terdengar, tidak terdengar sama sekali bagaimana keturunan Nabi Daud dari Ahazia ini bisa selamat dan tidak diketahui kalau disembunyikan di Haikal Sulaiman. Atalia kemudian membangun kuil Baal. Nah ini jadi membangun kuil Baal karena dia penyembah Baal. Membangun kuil Baal di Yerusalem dan mengangkat imam-imam Baal di Yerusalem. Namun dia bukan orang dari suku Yehuda, ya. Atalia ini bukan dari suku Yehuda dan sedang berada di wilayah keturunan suku Yehuda, ya, di Yudea itu, ya. Dia tidak mempunyai dukungan kuat di Yudea, ya. Belum ada pemberontakan karena memang belum ada keturunan Raja Yudea yang bisa menjadi ikon atau simbol yang sudah bisa dijadikan simbol untuk kemudian jadikan Raja Yudea menggantikan Atalia, ya. Jadi hal itu juga mencegah terjadinya pemberontakan Raja Yudea untuk menjatuhkan Atalia, ya. Untuk memperkuat posisinya di Yudea, ya, Atalia berusaha melakukan persekutuan dengan Yehu.
Raja Samaria, ya. Namun Yehu tidak mau. Karena apa? Ya karena Yehu sendiri telah memusnahkan para penyembah berhala Baal, ya. Memusnahkan keturunan Ahab dan Izabel, memusnahkan para imam penyembah Baal dan Ashtaret. Yehu tidak mau diajak bersekutu dengan Atalia yang penyembah Baal dan Ashtaret, ya. Hal itu juga membuat Atalia juga memang kedudukannya lemah di Yudea, karena dia tidak mampu membangun persekutuan dengan Samaria yang sebelumnya selalu terjadi persekutuan antara Samaria dan Yudea. Atalia tidak bisa melakukan itu. Jadi Samaria dengan rajanya Yehu dan Yudea dengan ratunya itu Atalia ini tidak bisa bersekutu. Nah, ini juga membuat kawasan Baitul Maqdis menjadi kawasan yang rentan. Aram, Baitul Maqdis dan Punisia ini menjadi negara-negara yang kecil. Padahal Assyria semakin kuat, demikian pula Aram, ya. Meskipun sementara aman karena Aram tidak berani menyerbu wilayah Israel karena di perbatasannya membayang-bayangi kerajaannya ditempatkan di situ, banyak ditempatkan pasukan dari Assyria yang kalau dia menyerang, kalau Aram menyerang Samaria, maka sesuai perjanjian antara Yudea dengan Assyria, maka Assyria akan menyerbu sesuai perjanjian antara Samaria dengan Assyria. Jika Aram menyerbu Samaria, maka Assyria akan menyerang Aram, ya. Jadi sementara aman, meskipun sebenarnya kondisi Samaria, Yudea adalah kerajaan-kerajaan kecil yang tidak begitu kuat. Jika diserbu Aram atau diserbu Assyria, maka Samaria maupun Yudea pasti takluk, ya. Atalia tidak dapat menjadi seorang raja yang kuat, ya. Pada tahun ke-7 Atalia menjadi raja, perpacaran bala tentara Yudea menemukan bentuknya, ya. Jadi sudah terjadi perpecahan antara bala tentara yang menjadi pengikut Atalia dengan pasukan yang ingin memberontak pada Atalia yang sedang menunggu sedang menunggu raja dari keturunan Nabi Daud muncul, ya. Perpecahan ini berarti juga menunjukkan bahwa sebenarnya penduduk Israel mengetahui bahwa anak Ahazia ada yang bisa diselamatkan, cuma tidak diketahui oleh mereka di mana persembunyian anak Ahazia ini, ya. Pada tahun ke-7, jadi tahun ke-7 setelah Ahazia meninggal dan Atalia mengambil alih kerajaan, Imam Haikal Sulaiman yaitu Yoyada dengan sembunyi-sembunyi mempertemukan para pemimpin satuan per 100 pasukan kerajaan Yudea dengan Yoas bin Ahazia di Haikal Sulaiman. Jadi Yoyada mulai membuka komunikasi dengan pasukan yang menunggu kedatangan raja keturunan Nabi Daud, ya. Mereka diundang ke Haikal Sulaiman untuk dipertemukan dengan anak yang masih berumur 7 tahun
pewaris kerajaan Yudea, yaitu Yoas, ya. Bernama Yoas bin Ahazia. Mereka dipertemukan di Haikal Sulaiman. Dari pertemuan itu mereka kemudian bersepakat bersatu dan memberontak dan menyusun pemberontakan kepada Ahazia. Imam Yoyada bahkan memberikan tombak-tombak dan perisai-perisai simpanan Nabi Daud untuk memperkuat mental para pemimpin pasukan 100 ya. Para ada ada banyak pemimpin pasukan 100 yang bersatu untuk memberontak kepada Atalia. Ini adalah gambar Yoseba, ya. Saudara Ahazia, ya. Yoseba menyelamatkan anak Ahazia yang masih bayi. Di balik pintu anak-anak Ahazia diambil oleh pasukannya Atalia untuk dibunuh. Ini lukisannya adalah lukisannya adalah menceritakan hal itu. Persis usai hari Sabat. Jadi hari Sabat berarti usai hari Sabat berarti hari Minggu, hari Ahad. Persis usai hari Sabat, ketika waktu pergantian pasukan keamanan istana, Imam Yoyada, Imam Haikal Sulaiman, yaitu Yoyada, membawa Yoas keluar dari persembunyiannya, kemudian dihadapkan pada para pemimpin bala tentara per-100 dari pasukan Yudea. Dalam pertemuan itu Yoas dinobatkan menjadi raja. Jadi dalam pertemuan pasukan per-100, banyak dari pasukan per-100, jadi ada ribuan pasukan yang terdiri dari persekutuan pasukan per-100 Yudea ini mengangkat Yoas jadi raja Yudea, dan kemudian mereka mengaraknya ke Haikal Sulaiman. Jadi Yoas ini dikeluarkan dari persembunyiannya kemudian diarak ke Haikal Sulaiman. Atalia tidak mengetahui bahwa bala tentara kerajaannya telah memberontak, tidak mengetahui, ya. Karena peristiwa pengangkatan itu di luar istana, di dekat Haikal Sulaiman, dan kemudian mereka bergerak ke Haikal Sulaiman. Nah, ketika di Haikal Sulaiman itu Yoas diberdirikan dan diberi pakaian serta membawa atribut, dibawakan atribut kerajaan, ya, atribut kerajaan, sehingga kemudian ketika dia muncul dengan atribut lengkap itu, dia dielulukan sebagai Raja Yudea. Ya. Atalia yang mendengar laporan bahwa terjadi peristiwa pengangkatan Yoas sebagai Raja Yudea, itu kemudian membawa pasukannya yang ternyata tinggal sedikit, ya. Namun dia tidak menyangka bahwa pengangkatan itu sekaligus juga merupakan pemberontakan terhadap dirinya. Dia berpikir bahwa Yoas adalah cucunya, ya, yang karena cucunya maka dia masih bisa mengatasi
para pasukan per 100 itu. Dia membawa panglimanya, tapi tidak banyak pasukan yang dibawanya, tidak bisa banyak pasukan yang dibawanya. Dia membawa panglima pasukan Yudea. Ya. Dia datang ke Haikal Sulaiman. Nah, di Haikal Sulaiman dia melihat pasukan per 100 yang cukup banyak, ya. Yang cukup banyak yang sedang mengeluh-elukan, jadi mengeluh-elukan Yoas sebagai raja Yudea. Ketika mereka melihat kedatangan rombongan Atalia dengan pasukan pengawalnya, maka menjadi menjadi kalau orang Jawa itu bilang ular marani gepuk. Ular marani gepuk itu ular mendatangi pukulan, ya. Ular seperti ular mendatangi pukulan. Jadi ular itu datang untuk dipukul, ya. Atalia kemudian beramai-ramai pasukan per 100 ini mengepung pasukan mengepung Atalia dan pasukannya, dan pasukan Atalia yang memang jumlahnya tidak banyak ini akhirnya menyerah. Nah, ketika pasukannya menyerah, panglimanya menyerah, akhirnya Atalia ditangkap, dibawa keluar dari Haikal Sulaiman, ya. Kenapa dibawa keluar dari Haikal Sulaiman? Karena Imam Yoyada tidak ingin ada pembunuhan di Haikal Sulaiman. Akhirnya Atalia dihukum mati, dibunuh di istana kerajaan. Setelah itu rakyat Yudea pergi kuil Baal yang dibangun oleh Atalia, membunuh para penjaganya dan para imam kuil Baal, menghancurkan semua mesbah dan semua peralatan peribadatan Baal dan kuil Baal semuanya dirobohkan dan kemudian dibakar, ya. Batu-batu berserakan, peralatan-peralatan yang dari kayu terbakar, ya. Lokal yang terbuat dari emas, perak juga terbakar. Ya itulah pada masa lalu seperti itu, ya. Membakar kuil, membakar rumah ibadah itu sebagai tanda kemenangan. Sebagai tanda kemenangan dari suatu perebutan kekuasaan. Setelah pembakaran kuil usai, mereka kemudian kembali ke Haikal Sulaiman menemui Yoas bin Ahazia. Saat itu masih berumur 8 tahun. Yoas kemudian diarak menuju istana raja, kemudian didudukkan sebagai raja Yudea, ya. Jadi Yudea diperintah oleh raja yang masih umur 8 tahun. Ini adalah lukisan penobatan Yoas bin Ahazia menjadi raja Yudea, ya. Setelah pasukan per 100 dan penduduk Israel membakar seluruh kuil dan peralatan persembahan Baal dan Astoret, ya. Penobatan Yoas di istana kerajaan. Setelah terbunuhnya Atalia, ya, rakyat Yudea di beberapa kota di kerajaan Yudea beramai-ramai membakar kuil-kuil Baal dan membunuh para imamnya tuntas, ya. Di Samaria dilakukan oleh Yehu, dan di Yudea pemberangusan penyembahan Baal dan pembakaran kuilnya ini dilakukan oleh pasukan per 100 dan rakyat Yudea yang kemudian mengangkat Yoas sebagai rakyat Yudea, ya. Jadi revolusi di Samaria dan Yudea telah
usai dengan ditandai runtuhnya penyembahan berhala Baal dan hancurnya kuil-kuil Baal dan Astoret. Pada saat yang tidak terlampau panjang dari peristiwa revolusi di Yudea, Raja Israel Samaria Yehu menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, yaitu Yoahas bin Yehu. Jadi hampir bersamaan Samaria dan Yudea mempunyai raja baru, yang kedua raja ini keduanya telah menuntaskan yang dua kerajaan ini baru saja menyelesaikan revolusi agamanya, ya, revolusi agamanya maupun revolusi kekuasaan kerajaannya. Israel secara keseluruhan, yang baik itu Samaria dan Yudea pada masa Yoas bin Ahazia dan Yoahas bin Yehu, semuanya menyembah Allah dan melaksanakan risalah tauhid. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kisah kali ini, masih pada periode kenabian, kerasulan Nabi Ilyasa yang sudah berjalan beberapa lama, ya. Jadi mungkin sekitar 25 tahun, ya, sekitar 25 tahun sejak Nabi Ilyasa menjalankan misi kerasulannya, terjadi perubahan yang beberapa kali perubahan di kerajaan Samaria dan Yudea, yang akhirnya diakhiri dengan revolusi keagamaan di Samaria dan Yudea. Jadi masa kerasulan Nabi Ilyasa ini adalah masa kerasulan yang sukses, ya, yang sukses dalam mengembalikan Bani Israel menjadi bangsa yang beragama tauhid, menyembah Allah. Itulah yang bisa sampaikan pada pengkisahan kali ini. Bagaimana kisah kelanjutan kerasulan Nabi Ilyasa di dua kerajaan yang sudah kembali ke ajaran tauhid, kita akan kisahkan pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan pengkisahan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua tentang perjalanan atau sejarah risalah tauhid, ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.